Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hai kamu yang sekarang lagi melihat video ini, kamu pasti sedang belajar untuk persiapan ujian seleksi P3K khusus jabatan pengawas benih tanaman ahli pertama. Atau mungkin yang terampil ya, seperti itu. Kurang lebih soalnya sama sih, tapi yang terampil lebih kepada aplikasi, kalau ahli pertama biasanya lebih kepada mengkonsep seperti itu. Nah, yuk kita bahas dulu untuk yang ahli pertama. Kisi-kisinya untuk ahli pertama pengawas benih tanaman itu ada umum dan khusus. Yang umum tuh pasti ya tentang aturan, karena kalau ujian-ujian ASN itu aturan yang utama, regulasi seperti itu. Terus teknis budidaya tanaman. Selanjutnya ada kemampuan khusus yaitu aspek teknis pelaksanaan sertifikasi benih, aspek teknis produksi benih, dan aspek teknis peredaran dan pengawasan peredaran benih tanaman, serta prosedur penilaian dan pelepasan varietas. Nah, langsung saja kita bahas soal-soalnya ya, seperti itu. Tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman tersebut adalah biji, batang, benih, kultur, atau semua benar. Jadi bagian tanaman atau tanamannya itu sendiri yang digunakan oleh manusia untuk memperbanyak atau mengembangbiakan tanaman tersebut. Jawabannya adalah, oke benar ya, benih ya. Jadi yang disebut bagiannya atau tanamannya itu adalah benih seperti itu. Nah, benih adalah bagian tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman seperti itu. Ya, lanjut. Benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sistem sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik, serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal disebut benih apa? A. Benih bermutu, B. Benih bersertifikat, C. Benih bina, D. Benih unggul atau semua benar. Benih yang varietasnya sudah terdaftar ya, dan diperbanyak melalui sistem sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, fisiologis, dan mutu fisik. Ya, jawabannya adalah benih bermutu. Jadi benih bermutu adalah benih yang memiliki mutu genetik, fisiologis, mutu fisik, dan status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu dan persyaratan teknis minimal yang ditetapkan. Nah, benih bermutu ini sudah melewati proses sertifikasi benih, seperti itu. Eh, Kalau jawaban yang B, benih bersertifikat itu sebenarnya benar. Tapi yang apa ya namanya? Yang terminologi yang benar itu bukan benih bersertifikat, tapi benih bermutu seperti itu. Nah, benih bina dan benih unggul itu juga terkait dengan benih yang berkualitas seperti itu. Tapi yang biasa digunakan itu adalah yang benih bermutu seperti itu. Benih bermutu. Nah, pilihan A adalah benih yang benar ya. Lanjut, benih awal yang penyediaannya berdasarkan penelitian, pemuliaan, dan perakitan disebut nukleosid, breeder seed, foundation seed, stock seed, atau semua benar. Khusus ini ya, yang penyediaannya berdasarkan penelitian, pemulihan, dan perakitan. Yap, nukleosid gitu. Inti ya, benih inti seperti itu. Benih awal yang penyediaannya berdasarkan penelitian, pemulihan, dan perakitan. Seperti itu. Tahap awal ya dalam proses pemulihan tanaman, di mana pemulihan melakukan penelitian dan pemulihan awal untuk menghasilkan varietas baru atau mengembangkan karakteristik tertentu pada tanaman. Lanjut, rogging adalah kegiatan pasca panen dengan cara membuang, memotong, dan memilah sesuatu bahan dari kotoran, hama penyakit, kerusakan, dan cacat atau bentuk abnormal pada benih. Atau B, kemampuan benih untuk dapat tumbuh menjadi tanaman normal yang berproduksi normal pada kondisi suboptimum. Atau C, tindakan membuang tanaman yang menyimpang dari tanaman utama dengan tujuan untuk menjaga kemurnian tanaman. D, tanaman pilihan yang dipergunakan sebagai sumber benih atau batang atas, baik itu tanaman kecil ataupun tanaman besar yang sudah produktif berasal dari biji atau hasil perbanyakan vegetatif. Rogging, rogging tanah. Ya, jawabannya adalah C ya, tindakan membuang tanaman yang menyimpang dari tanaman utama dengan tujuan untuk menjaga kemurnian tanaman. Gitu. Jadi kalau tanamannya menyimpang tuh dibuang.
istilahnya rogging. Nah, tindakan atau praktek dalam pertanian dan pemeliharaan tanaman di mana tanaman memiliki karakteristik atau sifat yang berbeda itu dihilangkan atau dibuang dari populasi tanaman utama. Seperti itu ya. Lanjut. Produksi, sertifikasi, dan peredaran benih tanaman dilaksanakan sesuai dengan aturan kan? Coba yang benar yang mana? Yap, tepat sekali. Jawabannya adalah Permentan atau Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018. Nah, ini peraturan mengenai produksi, sertifikasi, dan peredaran benih tanaman diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018, termasuk mutu, proses sertifikasi, dan perizinan. Nah, ini tadi ini dijelaskan ya. Lanjut. Teknis sertifikasi benih hortikultura diatur dengan aturan lagi nih. Kira-kira kalau sertifikasi benih hortikultura itu di aturan nomor berapa? Bedanya Permentan sama Kepmentan tuh, kalau Permentan itu peraturan ya, Menteri Pertanian. Kalau Kepmentan tuh keputusan Menteri Pertanian. Ya, jawabannya adalah Kepmentan nomor 42 tahun 2019. Peraturan mengenai teknis sertifikasi benih hortikultura di Indonesia diatur oleh Kepmentan nomor 42 tahun 2019. Isinya pedoman teknis yang berisi proses sertifikasi benih, proses standar mutu, persyaratan teknis, dan prosedur sertifikasi. Lanjut. Untuk perbanyakan benih bina ya, aneka kacang dan umbi dapat dilakukan melalui pola perbanyakan benih ganda pada kelas BP saja, kelas BP dan BD, kelas BD saja, kelas BP dan BR, atau kelas BP, BR, dan BD. Oke, benar jawabannya adalah yang D ya, kelas BP dan BR, karena ganda ya. Jadi ada dua. Nih, pola perbanyakan benih ganda atau double cross pada tanaman aneka kacang dan umbi biasanya melibatkan dua kelas benih, yaitu BP, benih pemulia, dan benih reproduksi atau BR. Seperti itu. Nah, apa sih BP? BP itu benih di kelas BP memproduksi tanaman yang akan digunakan dalam pemuliaan, menghasilkan benih kelas BR. Kalau BR, benih di kelas BR adalah benih yang diproduksi secara komersial dan digunakan oleh petani untuk menanam tanaman. Bedanya itu ya. Jadi pemulia itu yang apa ya, dikembangkan oleh pemulia gitu. Tanaman benih di kelas BB digunakan untuk memproduksi tanaman yang akan digunakan dalam pemuliaan, menghasilkan benih kelas BR yang siap untuk di reproduksi gitu. Jadi BR yang digunakan oleh petani. Seperti itu. Dalam memproduksi benih bina, produsen benih harus memenuhi persyaratan A. Memiliki atau menguasai lahan. B. Memiliki atau menguasai sarana pengolahan benih. C. Memiliki atau menguasai tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang pertanian. D. Memperkerjakan paling sedikit 30 orang tenaga tetap, atau semua jawaban benar. Benih bina, jadi benih bina ya tadi. Jawabannya adalah syaratnya untuk jadi benih bina, produsen itu harus benar. Jadi memiliki atau menguasai lahan, memiliki atau menguasai sarana pengolahan benih, dan memiliki atau menguasai tenaga yang mempunyai pengetahuan. Jadi harus punya pengetahuan juga gitu, stafnya tuh gitu. Memperkerjakan paling sedikit 30 orang tenaga tetap. Harus ini. Nah, ini persyaratannya untuk menjadi produsen benih bina. Ya. Hasil penjualan benih bina sebagai persyaratan produsen benih paling sedikit harus sebesar dari penjualannya pun diatur nih untuk benih bina. Minimal adalah 15 miliar ya selama 1 tahun. Nah, ini berarti produsen benih harus berhasil menjual benih dengan nilai tersebut dalam 1 tahun untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Seperti itu. Yang wajibnya seperti itu untuk produsen benih bina. Salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin produksi benih bina dari bupati atau wali kota adalah memiliki rekomendasi. Nah, rekomendasi apa sih yang dimaksud? A. Rekomendasi diberikan kepada produsen benih yang tidak memenuhi persyaratan sesuai pasal 8 Permentan nomor 12 tahun 2018. Jadi,
tentang benih bina sertifikasi itu ada di Permenta nomor 12 tahun 2018. Rekomendasi keluar setelah produsen mendaftarkan usaha dan telah dinilai oleh UPTD. Produsen dapat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala UPTD. Permohonan rekomendasi dilengkapi persyaratan memiliki atau menguasai lahan, memiliki atau menguasai sarana pengolahan benih, dan memiliki atau menguasai tenaga yang punya pengetahuan di bidang perbenihan serta keterangan mengenai jenis benih. Atau semua benar? Jawabannya adalah kira-kira apa? Yap, benar banget. Semua jawaban benar ya. Jadi untuk dapat rekomendasi dari Pak Bupati atau Pak Wali Kota, produsen benih bina, itu harus memiliki ini. Itu yang terjadi apa? Ketika dia itu tidak memenuhi persyaratan pasal 8 Permentan nomor 12 tahun 2018. Jadi harus mengurus rekomendasi. Seperti itu. Nah, ini ya. Nah, buat kamu yang sedang belajar, khususnya untuk pembina mutu benih ya, mutu benih tanaman. Nah, itu bisa nih kalau mau latihan soal sistemnya CAT, Computer Assisted Test, dan bisa buat simulasi nanti ujian realnya seperti apa, bisa gabung ke Crojobs. Caranya buka crojobs.id, nanti Minjobs kasih tahu ya caranya seperti itu. Terus kebetulan juga ada promo diskon pakai kupon DISC 50K, kode kupon, itu diskon 50%. Karena harga biasanya, harga di website kita, di Crojobs, www.crojobs.id, itu 100.000. Nah, kalau umpamanya pakai promo ini bisa diskon 50%. Seperti itu ya. Gimana sih ininya? Nah, ini akan saya tunjukkan. Oke, lanjut. Pertama-tama teman-teman bisa buka website kami ya, Crojobs di crojobs.id, crojobs.id, terus langsung masuk ke menu PPPK. Nah, setelah PPPK nanti teman-teman cari untuk kategori tryout-nya seperti itu. Pengennya apa nih gitu. Kalau nggak salah di halaman 4 untuk pengawas benih tanaman ahli pertama ya. Harganya 100.000, tinggal diklik beli. Nah, nanti di sini ada mengisi data diri. Nah, langsung saja kalau have coupon, klik here to enter your code. Ini langsung dimasukkan tadi ya kuponnya. DISC 50K. Seperti itu. Nanti apply kupon biar bisa di apa? Diskon 50.000. Seperti itu ya. Mudah banget. Oke, segitu aja video dari saya. Minjob semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan kalau umpamanya pengen ikut kelas gratis atau bimbel gratis PPPK, nanti cek di deskripsi ya. Minjob kasih linknya di sana. Kalau mau tryout juga bisa tanya-tanya dulu. Selain lewat projobs.id bisa tanya ke Minjobs ya lewat WA yang tadi ada. Nanti ada di kolom deskripsi atau Telegram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.